Karena banyak yang request buat gue bikin lagi video seperti ini, maka berikut gue persembahkan Kanaya Book Awards 2021. Buat penonton atau subscriber baru, sedikit penjelasan, Kanaya Book Awards ini sudah gue bikin dari sejak tahun lalu. Video tahun lalu kamu bisa nonton lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Di dalamnya itu berisikan judul-judul terbaik dari masing-masing kategori yang sudah gue baca di sepanjang tahun 2020 kemarin. Dan semua penilaiannya itu berdasarkan opini personal. Kenapa dibedain berdasarkan kategori? Karena kalau cuma nyebutin buku-buku yang gue kasih rating 5 dari 5 bintang, itu bisa dicek di akun Goodreads. Sementara ada beberapa buku yang meskipun gue nggak kasih rating 5 dari 5, tapi buku tersebut adalah yang terbaik berdasarkan kategori-kategori yang akan gue sebutkan nanti. Kemudian di komen video tahun lalu, kalau nggak salah ada yang menanyakan kenapa gue tidak memasukkan kategori worst book. Karenanya di tahun ini gue akan memberikan satu kategori lagi yang berjudul Not My Cup of Tea. Itu apa maksudnya? Ikutin terus videonya. Daftar kategorinya kurang lebih masih sama dengan yang kemarin, karena ada lumayan banyak, jadi langsung aja kita mulai ya dengan kategori yang pertama, yaitu Best Non-Fiction Book. Beberapa judul yang masuk ke dalam nominasi ini adalah Self-Love and Spiritual Alchemy Danny Watson, You Do You-nya Felixandro Ruby, The Bullet Journal Method yang ditulis oleh Ryder Carroll, dan juga Make Time-nya Jack Knapp. Dan pemenang untuk kategori Best Non-Fiction Book jatuh kepada The Bullet Journal Method yang ditulis oleh Ryder Carroll. Buku ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang karena memang di dalamnya ada banyak sekali informasi. Penulis menuliskan secara rinci alasan kenapa dia menciptakan sistem bullet journal dan bagaimana sistem tersebut bisa membantu pembaca untuk hidup lebih berkesadaran. Sementara untuk kasusnya Self-Love and Spiritual Alchemy, itu di awal-awal sebenarnya gue sempet skeptis, tapi ternyata kesana-sananya bagus. Buku ini ngasih penjelasan bagaimana self-love atau mencintai diri sendiri itu akan membantu kita mencapai potensi maksimal. Sementara untuk kasusnya You Do You yang ditulis oleh Felixandro Ruby, karena ada begitu banyak yang pengen disampaikan penulis dalam buku tersebut sehingga tidak dikupas secara mendalam masing-masing babnya, lebih bersifat ke permukaannya aja. Lalu untuk Make Time-nya Jack Knapp dan Zoe Zeratsky, itu menurut gue lebih ke teknis praktikal, bagaimana kita bisa menerapkan teknis-teknis yang ada di dalam buku tersebut supaya bisa meluangkan waktu mengerjakan sesuatu yang benar-benar perlu kita kerjakan. Kategori kedua adalah Best Psychological Thriller, dan judul-judul yang masuk ke dalam nominasi ini adalah Ferris Wheel at Night-nya Minato Kanae, Club dalam Swalayannya Abi Ardianda, dan The Turn of the Key Ruth Ware. Pemenang Best Psychological Thriller jatuh kepada judul ini dia, Ferris Wheel at Night. Meskipun buku ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang, sama seperti The Turn of the Key-nya Ruth Ware, dan meskipun narasi atmosferik yang disampaikan penulis dalam cerita ini sukses bikin gue tegang sepanjang cerita, akan tetapi di Ferris Wheel at Night, konflik yang dialami oleh masing-masing tokoh itu terasa relatable. Mungkin karena kita sama-sama orang Asia ya, karena konfliknya relatable, dan di dalam sini lagi-lagi Minato Kanae bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana setiap manusia itu punya sisi gelapnya masing-masing, dan bagaimana kalau kita dihadapkan dengan situasi-situasi sulit dan tidak mengenakan yang terjadi dalam ceritanya. Kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu Best Plot Twist. Beberapa judul yang masuk ke dalam nominasi ini ada Real Face Chinen Mikito, Second Sister Chan Hokei, The Decagon House Murders Ayatsuji Yukito, Burning Heat Akio Shirikako, dan Eight Perfect Murders-nya Peter Swanson. Pemenang untuk kategori Best Plot Twist jatuh kepada Second Sister. Kalau boleh milih 2 judul untuk dijadiin pemenang dalam satu kategori, gue akan masukin juga The Decagon House Murders-nya Ayatsuji Yukito. Karena kedua buku ini tuh plot twist-nya gokil banget gitu. Kalau di sini kan pembaca diyakinkan bahwa tokoh ini adalah si itu gitu. Sementara kalau di The Decagon House Murders, penulis bermain dengan timeline. Timeline cerita yang kemudian ketika twist-nya diungkapkan, kita kembali berpikir dengan timeline dari kejadian-kejadian yang udah kita baca di halaman-halaman sebelumnya. Tapi ya, ini yang gue pilih sebagai pemenangnya. Kategori keempat adalah Best Mystery Investigation. Judul-judul yang masuk ke dalam nominasi ini adalah
Salvation of a Saint-nya Keigo Higashino, The Borrowed dan juga Second Sister-nya Chan Ho-kei, Six Stories-nya Matt Wiesolowski, dan juga The Decagon House Murders-nya Ayatsuji Yukito. Pemenang untuk kategori Best Mystery Investigation jatuh kepada judul Salvation of a Saint-nya Keigo Higashino. Karena menurut gue ini adalah tipe penyelidikan yang jarang-jarang gue baca, yaitu How Done It. Dari awal, pembaca sudah bisa menebak siapa nih pelaku yang paling memberatkan. Nah, tugas detektif kepolisian dan juga detektif lepas, yaitu detektif Galileo di sini adalah membuktikan bahwa dia benar adalah pelakunya dengan cara mencari tahu bagaimana sebenarnya si tersangka ini yang berada ribuan mil jauhnya dari korban bisa melakukan pembunuhan. Berikutnya adalah kategori Best Magical Realism Book. Judul-judul yang masuk ke dalam nominasi ini ada Weathering with You Shinkai Makoto, Keajaiban Toko Kelontong Namiya Keigo Higashino, dan Heavenly yang ditulis oleh Priska Primasari. Pemenang untuk judul Best Magical Realism adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Karena meskipun buku ini gua kasih rating bintang 5, tapi message di dalamnya yang bercerita tentang kehidupan itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam, dan gue merasa bisa relate gitu dengan beberapa tokoh yang ada di dalam sini. Sementara untuk Weathering with You, meskipun gue kasih rating bintang 5, tapi message-nya tuh lebih tentang cuaca gitu kan. Jadi itulah alasan kenapa Namiya jadi pemenang di kategori ini. Kategori berikutnya adalah Most Read Author. Ini adalah penulis-penulis yang bukunya paling banyak gue baca di tahun ini. Pemenangnya itu jatuh kepada Keigo Higashino. Gue baca 3 judul buku dari Sensei. Yang pertama ada Melis, itu gue bacanya di Gramedia Digital. Kemudian gue baca Salvation of a Saint untuk baca barengan. Lalu Keajaiban Toko Kelontong Namiya juga untuk baca barengan. Kemudian ada Chan Ho-kei, gue baca 2 judul buku dari penulis yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu The Borrowed, itu gue bacanya juga di Gramedia Digital, dan ini dia Second Sister. Kemudian gue juga baca 2 judul buku dari J.K. Rowling, meskipun yang satu itu pakai nama pena Robert Galbraith, yaitu di seri Cormoran Strike, buku kelimanya yang Troubled Blood, sama satu lagi buku anak dari J.K. Rowling yang baru aja terbit berjudul Petualangan Jack dan Piggy Natal. Kategori berikutnya adalah Most Beautiful Cover. Dan judul-judul yang masuk ke dalam nominasi ini ada Real Face, Legenda Perompak Naga, Funiculi Funicula, Heavenly, Jack dan Piggy Natal, sama Dan Angin Pun Berembus. Sedikit disclaimer, sebenarnya ada banyak lagi buku-buku bercover cantik yang terbit tahun ini, tapi sayangnya gue belum baca gitu, jadi nggak masuk ke dalam nominasinya. Dan untuk pemenang kategori Most Beautiful Cover jatuh kepada judul Heavenly yang ditulis oleh Priska Primasari. Ini adalah tipe ilustrasi yang gue suka ya, tipe-tipe anime gitu, dan ini tuh nyambung dari depan sampai belakang gitu kan. Terus palet warnanya ungu tua, ungu muda, dan juga hitam. Menurut gue cantik banget dan bener-bener ngegambarin isi ceritanya yang tentang dewa-dewi. Kategori berikutnya adalah Most Favorite Character, dan itu jatuh kepada Detektif N yang ada di cerita Second Sister, karena menurut gue keahliannya mengungkap satu kasus bunuh diri itu memukau. Kemudian satu lagi adalah Harumi, salah seorang tokoh yang ada di cerita Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Dia juga ngirim surat gitu ya ke Toko Kelontong Namiya, dan itu aja yang bisa gue jelasin. Nanti kalau diceritain lebih banyak tentang si Harumi ini jadi malah spoiler. Selanjutnya adalah kategori Not My Cup of Tea, yang tadi di awal sempat disinggung ya. Ini adalah buku-buku yang meskipun premisnya atau ide ceritanya tuh menarik, tapi ketika membacanya gue kurang bisa menikmati. Sedikit disclaimer, meskipun judul-judul ini masuk ke kategori yang gue kurang suka, bukan berarti gue menyarankan untuk tidak membacanya. Karena gue percaya setiap buku itu akan punya pembacanya masing-masing. Sama kayak baju gitu ya, bisa jadi baju ini terlihat bagus di gue, tapi di orang lain jelek gitu. Sama halnya dengan buku, ada buku-buku yang mungkin gue suka banget, tapi ketika dibaca orang lain mereka nggak suka. Begitupun sebaliknya. Jadi berikut adalah judul-judul yang masuk ke kategori Not My Cup of Tea. Yang pertama adalah Dry yang ditulis oleh Neil dan Jared Susterman. Kemudian ada 1 cm Between You and Me yang ditulis oleh Kim Enju. Kemudian ada In the Miso Soup yang ditulis oleh Ryu Murakami. Respati yang ditulis oleh Ragil JP. Parade yang ditulis oleh Hiromi Kawakami. Pasukan Buzzer yang ditulis oleh Chang Kang-myung. Dan Sang Pramal yang ditulis oleh
oleh Chandra Bintang. Untuk review dan juga impresi dari buku-buku tersebut ketika gue baca ada di video-video reading vlog dan juga video wrap up. Kamu bisa cek di situ. Kategori berikutnya adalah 5-star books. Ini adalah daftar buku-buku yang gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Judul-judulnya adalah ini dia, Real Face yang ditulis oleh Chinan Mikito. Kemudian ada Weathering with You yang ditulis oleh Shinkai Makoto. Second Sister yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Ferris Wheel at Night yang ditulis oleh Minato Kanae. Buku puisi yang berjudul Every Word You Cannot Say yang ditulis oleh Ian S. Thomas. The Turn of the Key yang ditulis oleh Ruth Ware. Troubled Blood yang ditulis oleh Robert Galbraith. Lalu ada 2 buku digital alias e-book berjudul The Bullet Journal Method yang ditulis oleh Ryder Carroll dan Sweet Bean Paste yang ditulis oleh Durian Sukegawa. Gimana dengan kamu? Judul-judul terbaik apa dari masing-masing kategori yang sudah disebutkan tadi? Bisa share di kolom komen di bawah ya, supaya kita bisa saling berbagi rekomendasi. Kamu bisa juga nonton video Best Books tahun sebelumnya, ada di sini dan di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa kasih like dulu kalau kamu suka, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!